Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Igustia Yutrisna Puspita Dewi, NIM 242904114. Di sini saya akan melakukan presentasi seminar proposal tesis dengan judul Pengaruh Model Problem Based Learning Berbantuan LKPD terhadap motivasi dan prestasi belajar IPA siswa kelas 4 SD Gugus 7 Kecamatan Ambian Semal. Baik, saya awali saja. Adapun latar belakang masalah pada penelitian ini. Pendidikan adalah suatu usaha sadar dan terencana yang bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta didik melalui kegiatan pembelajaran. Salah satu mata pelajaran yang relevan dengan peserta didik yaitu pembelajaran IPAS. Pembelajaran IPAS merupakan gabungan dari mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial yang dijadikan nama yaitu IPAS. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di kelas 4 Gugus 7 Kecamatan Abian Semal, adapun ditemukan permasalahan berupa rendahnya motivasi dan prestasi belajar siswa. Ketuntasan kemampuan siswa masih terbilang rendah. Ini dibuktikan hasil persentase pencapaian kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran atau KKTP bahwa lebih banyak siswa yang tidak mencapai KKTP tidak mencapai KKTP dibandingkan siswa yang mencapai KKTP dalam pembelajaran IPAS. Pemanfaatan model pembelajaran yang inovatif belum optimal sehingga kurang menarik perhatian siswa dalam proses pembelajaran. Guru masih menerapkan pembelajaran dengan metode ceramah tanpa memberikan kegiatan pembelajaran yang lebih relevan dalam kehidupan sehari-hari siswa dan kurangnya variasi menggunakan media pembelajaran yang interaktif. Dari permasalahan tersebut perlu adanya solusi yaitu menggunakan model pembelajaran yang dapat menumbuhkan semangat belajar siswa, yaitu menggunakan model problem based learning berbantuan LKPD. Penggunaan model problem based learning berbantuan LKPD diharapkan dapat membantu siswa untuk lebih eh, bermotivasi dan dapat meningkatkan prestasi belajar di dalam kelas. Berdasarkan uraian di atas, maka dilakukan penelitian yang berjenis eksperimen untuk mengetahui pengaruh model problem-based learning berbantuan LKPD terhadap motivasi dan prestasi belajar IPAS siswa kelas 4 SD Gugus 7 Kecamatan Ambian Semal. Selanjutnya, adapun identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat identifikasi masalah. Yang pertama, pemanfaatan moda pembelajaran yang inovatif belum optimal sehingga kurang menarik perhatian siswa dalam proses pembelajaran. Yang kedua, media pembelajaran yang digunakan masih monoton dan kurang bervariasi sehingga menimbulkan rasa bosan siswa dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, guru masih menerapkan pembelajaran dengan metode ceramah tanpa memberikan kegiatan pembelajaran yang kontekstual atau gambaran yang nyata dalam kaitan kehidupan sehari-hari siswa. Yang keempat, penggunaan model pembelajaran di kelas kurang diterapkan oleh guru sehingga adanya penurunan prestasi belajar siswa. Selanjutnya yaitu pembatasan masalah. Yang pertama, itu penerapan model problem-based learning dalam proses pembelajaran dikarenakan pendekatan ini mendorong keterlibatan aktif siswa serta mengasah kemampuan siswa dalam menyelesaikan permasalahan secara mandiri. Dalam prosesnya, siswa diharapkan mampu membangun sendiri pemahaman dan pengetahuannya agar dapat menemukan solusi atas masalah yang dihadapi. Yang kedua, materi pembelajaran dalam penelitian ini terbatas, yaitu hanya mengambil materi perubahan bentuk energi. Yang ketiga, penelitian ini hanya terbatas pada motivasi dan prestasi belajar. Selanjutnya, yaitu ada perumusan masalah pada penelitian ini. Yang pertama, apakah terdapat perbedaan pada motivasi dan prestasi belajar IPAS antara siswa yang belajar dengan menggunakan model problem-based learning berbantuan LKPD dan siswa yang belajar dengan model pembelajaran konvensional pada siswa kelas 4 SD Gugus 7 Kecamatan Ambian Semal.
Yang kedua, apakah terdapat perbedaan motivasi belajar IPAS antara siswa yang belajar dengan mode problem based learning berbantuan LKPD dan siswa yang belajar dengan mode pembelajaran konvensional pada siswa kelas 4 SD Gugus 7 Kecamatan Abian Semal? Yang ketiga, apakah terdapat perbedaan prestasi belajar IPAS antara siswa yang belajar dengan mode problem based learning berbantuan LKPD dan siswa yang belajar dengan mode pembelajaran konvensional pada siswa kelas 4 SD Gugus 7 Kecamatan Abian Semal? Selanjutnya yaitu tujuan penelitian, yaitu menganalisis perbedaan yang signifikan pada motivasi dan prestasi belajar IPAS antara siswa yang belajar dengan model problem based learning berbantuan LKPD dan siswa yang belajar dengan model pembelajaran konvensional pada siswa kelas 4 SD Gugus 7 Kecamatan Abian Semal. Yang kedua, menganalisis perbedaan motivasi belajar IPAS antara siswa yang belajar dengan model problem based learning berbantuan LKPD dan siswa yang belajar dengan model pembelajaran konvensional pada siswa kelas 4 SD Gugus 7 Kecamatan Abian Semal. Yang ketiga, menganalisis perbedaan prestasi belajar IPAS antara siswa yang belajar dengan mode program based learning berbantuan LKPD dan siswa yang belajar dengan mode pembelajaran konvensional pada siswa kelas 4 SD Gugus 7 Kecamatan Abian Semal. Selanjutnya yaitu ada manfaat penelitian, ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Pada manfaat teoritis, yaitu diharapkan dapat memberikan bukti empiris yang dapat dijadikan sebagai peneliti dan pembaca dalam upaya meningkatkan motivasi dan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran IPAS dengan menggunakan model problem based learning berbantuan LKPD. Yang kedua ada manfaat praktis. Yang pertama, untuk siswa diharapkan penggunaan model pembelajaran problem based learning berbantuan LKPD dapat memperoleh pengalaman belajar yang bermakna dan menyenangkan sehingga meningkatkan motivasi dan prestasi belajar siswa. Yang kedua itu ya bagi guru diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran di kelas. Yang ketiga itu bagi sekolah diharapkan dapat bermanfaat bagi kepala sekolah sebagai pengambil kebijakan khususnya dalam memilih dan menerapkan model pembelajaran yang lebih efektif. Yang terakhir yaitu bagi peneliti lain diharapkan penelitian ini dijadikan salah satu referensi bagi penelitian lainnya dalam dalam mengembangkan model pembelajaran di dunia pendidikan. Selanjutnya yaitu kajian pustaka, yaitu model pembelajaran problem based learning. Model problem based learning merupakan pendekatan pembelajaran yang menjadikan permasalahan nyata sebagai titik awal dalam kegiatan pembelajaran. Pendekatan ini mendorong siswa untuk aktif dalam proses pembelajaran baik secara individu maupun kelompok dengan menekankan kerjasama, kemampuan berpikir kritis, serta keterampilan dalam memanfaatkan berbagai sumber belajar yang relevan. Menurut Khotimah tahun 2020. Sedangkan model problem based learning berbantuan LKPD yaitu model pembelajaran yang dapat mendukung efektivitas PBA yang digunakan menggunakan lembar kerja peserta didik atau LKPD sebagai media pendukung pembelajaran. LKPD berperan penting dalam membantu siswa melalui tahapan-tahapan pembacaan masalah secara sistematis. Selain membantu memahami materi, LKPD juga mendorong siswa dalam mengorganisasi ide-ide mereka, mengeksplorasi permasalahan secara lebih mendalam, serta menyusun laporan hasil belajar baik secara individu maupun dalam kelompok. Dengan bantuan LKPD menjadi lebih terstruktur, terarah, untuk melakukan investigasi secara mandiri sesuai dengan konteks permasalahan yang diberikan. Selanjutnya itu ada tahapan model problem based learning. Yang pertama yaitu ada orientasi masalah bagi siswa. Pada tahapan ini, pada tahap ini guru menjelaskan tujuan pembelajaran serta memotivasi siswa terlibat langsung dalam pemecahan suatu masalah. Yang kedua ada mengorganisir siswa untuk belajar. Pada tahap ini siswa mengidentifikasi permasalahan serta mengatur strategi pemecahan dan menetapkan peran dalam kelompok. Yang ketiga yaitu membimbing penyelidikan kelompok. Di sini guru membimbing agar siswa mampu mencari dan mengumpulkan informasi yang relevan sebagai dasar penyelesaian suatu masalah. Yang keempat itu tahap mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Di sini guru menyuruh siswa untuk melakukan diskusi atau presentasi dan menyiapkan karya sesuai dengan yang dibuat. Yang kelima, yang terakhir itu menganalisis dan mengevaluasi. Pada tahap ini yaitu guru dan siswa mengevaluasi dan merefleksi kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Selanjutnya yaitu adapun kelebihan dan kelemahan dalam penggunaan
Model problem based learning yang pertama, kelebihan yaitu mendorong kemampuan peserta didik serta memberikan rasa puas ketika mereka berhasil menemukan pengetahuan baru. Yang kedua, meningkatkan keterlibatan aktif peserta didik dalam proses pembelajaran. Adapun kelemahannya, yang pertama, beberapa siswa sering merasa bingung tentang bagaimana mereka dapat menyelesaikan suatu masalah. Yang kedua, problem based learning memerlukan konsentrasi yang tinggi, mengingat banyak persiapan yang harus dilakukan oleh guru untuk menyajikan pembelajaran yang lebih efektif. Selanjutnya yaitu ada penelitian terdahulu, yaitu penelitian yang dilaksanakan oleh Hermann Joseph Sarjimin, Sugeng Sutriyaso, dan Suratina tahun 2022 di Lampung. Hasil penelitian adanya pengaruh model pembelajaran problem based learning berbantuan LKPD, live worksheet terhadap motivasi dengan kategori sangat baik. Yang kedua, penelitian yang dilaksanakan oleh tim Ivin Fitriani dan kawan-kawan tahun 2023 di Bogor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh penerapan model problem based learning berbantuan media animasi terhadap hasil belajar bagian tumbuh-tumbuhan. Yang terakhir yaitu penelitian yang dilaksanakan oleh Adi Indra Dewi tahun 2025 di Bali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dalam motivasi belajar IPA antara kelompok siswa yang dibelajarkan dengan model problem based learning dan kelompok siswa yang dibelajarkan dengan metode ceramah. Selanjutnya itu ada kerangka berpikir, yaitu adanya hasil observasi yang dilakukan di lapangan, yaitu memunculkan adanya inovasi model pembelajaran problem based learning dan referensi model pembelajaran problem based learning berbentuk LKPD, yaitu adanya indikator motivasi belajar dan indikator prestasi belajar dalam meningkatkan motivasi belajar dan prestasi belajar. Selanjutnya, adapun hipotesis penelitian yaitu secara simultan terdapat perbedaan motivasi pada dan prestasi belajar IPAS antara siswa yang belajar dengan model problem based learning berbentuk LKPD dan siswa yang belajar dengan pembelajaran konvensional pada siswa kelas 4 SD Gugus 7 Kecamatan Mian Semal. Yang kedua, terdapat perbedaan motivasi belajar IPAS antara siswa yang belajar dengan model problem based learning berbentuk LKPD dan siswa yang belajar dengan pembelajaran konvensional pada siswa kelas 4 SD Gugus 7 Kecamatan Mian Semal. Yang ketiga, terdapat perbedaan prestasi belajar IPAS antara siswa yang belajar dengan model problem based learning berbantuan LKPD dan siswa yang belajar dengan pembelajaran konvensional pada siswa kelas 4 SD Gugus 7 Kecamatan Nabias Semal. Selanjutnya ada rancangan penelitian yaitu menggunakan kuasi eksperimen atau eksperimen semu dengan non-conformant control group design. Adapun populasi yang menggunakan seluruh siswa kelas 4 SD Gugus 7 Kecamatan Abian Semal dan sampel menggunakan teknik cluster random sampling yaitu pengundian yaitu adapun kelas eksperimen yang menggunakan SD nomor 1 juga Pati dan kelas kontrol menggunakan SD nomor 2 Ngantake. Selanjutnya yaitu ada metode pengumpulan data menggunakan tes dan kuesioner dan metode dan teknik pengumpulan data menggunakan kisi-kisi instrumen penelitian yaitu berupa tes objektif, pilihan ganda, dan kuesioner. Adapun definisi operasional variabel penelitian yaitu variabel bebas yaitu model problem based learning berbentuk LKPD, variabel terikat yaitu prestasi dan motivasi belajar. Adapun pengujian instrumen penelitian yaitu adanya validitas isi, yang kedua ada validitas Boolean menggunakan rumus korelasi poin biserial. Selanjutnya yaitu ada uji reliabilitas menggunakan kadar Richard KR20, tingkat kesukaran, dan uji daya beda. Selanjutnya yaitu metode analisis data. Adapun yang digunakan yaitu analisis deskriptif. Ada uji persyarat data, yaitu menggunakan uji normalitas sebaran data, uji Kolmogorov-Smirnov, uji homogenitas menggunakan uji box M dan uji Levins, uji homogenitas matriks varian menggunakan uji box M, uji korelasi menggunakan uji MANOPA. Dan adapun hipotesis penelitiannya yaitu secara simultan terdapat perbedaan pada motivasi dan prestasi belajar IPAS antara siswa yang dibelajarkan dengan model problem based learning berbantuan LKPD dan siswa yang belajar dengan pembelajaran konvensional pada siswa kelas 4 SD Gugus 7 Kecamatan Mian Semal. Yang kedua, terdapat perbedaan motivasi belajar IPAS antara siswa yang belajar dengan model problem based learning berbantuan LKPD dan siswa yang belajar dengan pembelajaran konvensional pada siswa kelas 4 SD Gugus 7 Kecamatan Mian Semal. Yang ketiga, terdapat perbedaan prestasi belajar IPAS antara siswa yang belajar dengan model problem based learning eh, berbantuan LKPD dan siswa yang belajar menggunakan pembelajaran konvensional pada siswa kelas 4 SD Gugus 7 Kecamatan Abian Semal.
Baik, sekian presentasi saya terhadap seminar proposal ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Om Santi Santi Om.